Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa di ATV rahimakumullah, ketika mendengar kata Ramadan disebut, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Tentu banyak orang ketika Ramadan disebut, mereka akan teringat tentang puasa. Karena jelas Ramadan identik dengan puasa atau bulan puasa. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut bulan Ramadan yang hanya satu kali disebut, Allah tidak sandingkan kata Ramadan itu dengan perintah berpuasa. Tetapi justru ketika Allah sebut Ramadan, Allah sandingkan kata Ramadan itu dengan Al-Quran. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka pemirsa di ATV rahimakumullah, sangat erat sekali hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan tentu kita ingat dahulu di setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka melakukan tasmi', mendengar bacaan-bacaan Al-Quran Rasulullah hingga menghatamkan Al-Quran bersama beliau. Kita tentu juga sering mendengar dan tahu bahwasannya dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka begitu semangat dalam membaca Al-Quran terlebih di bulan Ramadan. Ada yang satu hari bisa khatam 2 kali. Ada yang satu hari 1 kali khatam, sehingga dalam 30 hari bisa khatam 30 kali. Ada yang 3 hari sekali 1 kali khatam dan seterusnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari keutamaan membaca Al-Quran terlebih di bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf saja, beliau mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim adalah 1 huruf. Ketika kita membaca 1 huruf saja, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Kita bisa membayangkan 10 kebaikan itu. Ketika kita baca 1 huruf, Allah hadirkan untuk kita, Allah berikan untuk kita, Allah balas kepada kita. Kesehatan adalah kebaikan. Kita mendapatkan keluarga yang bahagia adalah kebaikan. Mendapatkan anak yang soleh-solehah, kebaikan. Kemudian mendapatkan lingkungan kerja yang baik, kebaikan. Dan masih banyak lagi. Itu belum genap 10. Jika kita dalam tadarus kita, dalam membaca Al-Quran kita, itu bisa 1 juz misalnya, berapa huruf saja?
Maka luar biasa sekali. Keutamaan yang lain, di satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia nanti di hari kiamat akan mendatangimu sebagai syafaat, sebagai penolong terhadapmu, terhadap orang yang membacanya. Masya Allah, pemirsa DA TV rahimakumullah. Besok di hari kiamat, di mana kita tidak ada yang menolong, di mana keluarga kita menjauhi kita karena sibuk dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ibu bapak kita tidak bisa menolong kita, anak-anak kita tidak bisa menolong kita, saudara dekat kita tidak bisa menolong kita, bahkan pasangan hidup kita tidak bisa menolong kita. Dikala itu Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Bisa jadi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita selama ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa jadi itu karena banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita baca, yang keluar dari lisan kita. Maka dari itu, marilah utamanya di bulan Ramadan ini kita senantiasa perbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita perbanyak kajian-kajian Al-Quran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hati kita kecondongan untuk mencintai dan senang membaca dan mempelajari Al-Quran. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.